Ada bapak tergantung kayak di sistem konsep kayak begini ya, Smart. Itu 2 petik break even point, 2 kali panen break even point. Serius lah. Kalau pakai yang, karena aku hitung kemarin tuh kalau nggak salah ya, habisnya hampir 278 juta total ya, dari nol itu Pak ya. Kemudian aku tanam, waktu itu aku nanam melon kebetulan ya, aku nanam sama teman-teman, itu 2 kali musim, itu udah break-even point ya. Kemudian kalau kita nggak pakai ini, artinya tetap GH tapi dengan sistem konvensional, masih tetap konvensional, itu cuma 1 musim itu udah break-even point. Salah satu lagi ini pemikiran kami ini, kita kadang melihat petani ini kan, kalau bahasa Jawa itu latah Pak, bahasa latah itu dari tiru-tiru gitu. Yang menjadi contoh di Lombok misalnya, cabai itu karena kalau pas lagi itu kan kadang menarik, harga sampai di atas 50.000, orang akhirnya banyak nanam, kemudian yang terjadi overproduksi, harganya jatuh. Itu yang ini pun. Dan saya ada satu lagi di tempat saya itu dulu booming bengkoang Pak. Bengkoang. Itu memang menguntungkan. Saya pernah punya lahan juga, saya pernah tanam itu, dan memang jauh hasilnya dibanding dengan menanam padi, jagung atau padi jalan. Tapi yang terakhir ini, kalau banyak yang nanam ini, harga juga jatuh Pak. Kenapa coba? Artinya akhirnya sekarang sudah berkurang minat itu. Ini kemungkinan gimana Pak kalau seperti ini nanti Pak? Kalau memang sudah bisa berkembang, overproduksi, untuk Pak membangun jelasan Pak. Karena katanya sustainable nanti Pak, program ini kan sustainable berkelanjutan Pak. Gimana Pak? Kita berbicara realistis, Contoh, ketika ada, mohon maaf, aku satu-satunya orang yang menentang istilah apa namanya tuh, panen raya. Di Indonesia tuh nggak pernah terjadi apapun komoditinya. Contoh kecil Pak, berapa sih luasan bawang merah yang ada Sebrebes? Kenapa itu selalu jadi patokan? Wong se-Jabodetabek nggak ada 1 orang pun yang nanam bawang merah Bapak. Mohon maaf, nggak ada, nggak cukup Pak. Wong 83% impor kok bawang merah. Ini real, mohon maaf, aku belak-belakan orangnya, aku orang empiris begitu ngomongnya. Kalau sakitin itu mudah amat lah ya, banyak yang sakit kalau aku ngomong. Jadi itu real Pak. Di Indonesia tuh nggak ada yang overload, itu nggak ada, yang ada minus. Apa di sistem anunya Pak? Yang jelas apa, hilirisasinya bukan kita yang megang, itu aja masalahnya Pak. Bukan petani yang megang. Bahkan aku sempat kena cap merah ketika aku bilang begini, Pak mohon maaf, harusnya tata niaga pertanian itu diatur oleh undang-undang. Aku pernah ngusulin itu. Artinya apa? Harus ada bottomnya, berapa limit tertinggi cabai se-Indonesia, undang-undangan itu kalau perlu. Berapa harga terendahnya, semangat petani kata. Kenapa? Di Indonesia belas semua diserahkan ke pasar. Masalahnya di situ. Jadi kalau udah berbicara overload, enggak. Contoh kecil, kota Tasikmalaya, lahan sawahnya cuma ada 14.000 hektar. Jumlah penduduknya 3,8 juta orang. Sekali panen hanya cukup untuk 3 hari Pak. Terus dari mana? Overload? Mustahil. Ini contoh kecil ya. Apalagi kota-kota besar, Jabodetabek, GBK aja nggak dijadiin sawah kan. Artinya istilah tersebut untuk Indonesia itu nggak berlaku, nggak ada untuk saat ini ya Pak. Artinya sebenarnya produksi berapapun itu nggak ada, nggak akan mencukupi. Berarti di tata niaga itu apa artinya terkait juga kebijakan pemerintah. Nah makanya, itu, Pak. nah caranya ngatasin ini simple. Dimulai dari hal terkecil, desa. Maksud gue gini, ini tolong nanti dikaji juga ya untuk teman-teman di kementerian ya, di Kementan. Kalau ingin menyelesaikan masalah di Indonesia,
Harus dimulai dari bawah, jangan dari atas. Nggak akan pernah selesai. Maksudnya begini, Bapak di desa mana tinggal? Kalau Bapak Pirsto tahu itu Wabong. Oke, Wabong misalkan ya. Coba aku pengen nanya, berapa jumlah kakak sedesa Bapak? Kakak. Ya, jumlah kepala keluarganya, kakaknya. Ada 1.000, 2.000 atau berapa? Ya? Mungkin dari itu sampai 3,5, karena jumlah jiwanya hampir 8.000. Oke, 8.000. Oke, sekarang aku pengen nanya, berapa luasan sawah yang ada di desa Bapak? Logika, kalau seandainya satu kakak satu hari nanak nasi 1 kilo, dengan 3.000 kakak 3 ton satu hari kebutuhan desa Bapak aja. 1 hari loh Pak. Betul. Kita berpikir logis nih. Oke? 1 bulan 90 ton. Cukup nggak sawah yang ada di Bapak? Coba hitung. Artinya apa? Coba mandirikan desa jenengan. Berapa kebutuhan telur sehari desa Bapak? Tarik ulur, berapa jumlah ayam yang harus dipelihara di desa jenengan? Semuanya bisa kita mandirikan di desa tersebut. Satu desa mandiri, otomatis seluruh desa mandiri, satu kecamatan mandiri. Setiap kecamatan mandiri, otomatis kabupaten mandiri. Artinya apa? Tarik ulur. Selesai nggak Indonesia? Selesai. Paham? Biar menarik, gua ajarin semuanya gratis. Saya pahami. Itu ide gila aku seperti itu sebetulnya. Ya, kalau dikit-dikit aku duitin, siapa yang mau ngikut? Nggak ada. Siapa ya? Artinya, berapa real kebutuhan di desa tersebut, tarik ulur berapa luasan yang harus disiapin, oke? Bukan cuma padi. Orang juga kan makan telur juga, makan daging ayam juga. Real toh? Tarik ulur. Coba mandirikan satu desa. Aku tantang, ada nggak satu desa yang siap mandiri? Nanti aku ajukan tak modalin. Mau nggak? Terserah desa mana aja, Purbalingga. Pilih satu desa yang siap. Itu sebenarnya kita ada program itu, desa mandiri pangan terus. Betul. Nah, sekarang sebenarnya dengan adanya dana DD, sudah program itu ada alokasi minimal 20% sebenarnya dari DD untuk pangan itu sebenarnya kan bisa support itu. Iya, tapi kan harus diulik, tarik mundur dari kebutuhan real di desa tersebut dulu. Iya kan? Kembalinya kepada perencanaan ya Pak ya. Tuh. Nah kalau ayah gayanya besok yuk kita kerjain. Insya Allah lah uang gampang dicari Pak. CSRBI aja 37 triliun Pak, tenang aja lah, nanti aku mintain. Paham? Artinya Pak, kalau satu desa kita selesaikan, kita mandirikan, semua kebutuhan desa tersebut diproduksi di desa itu sendiri, selesai nggak di Indonesia? Selesai. Sisanya yuk kita ekspor. Artinya konsepnya dari bawah tadi ya Pak ya. Betul. Desa Betul. diidentifikasi Betul. kebutuhan masyarakat seperti apa, Gitu. lahan yang tersedia seperti apa. Betul. Nah lahan sempit, teknologi ini kita pakai. Dengan luasan cuma 350 meter, tapi penghasilan bisa 5-10 juta per bulan kan gitu. Itu baru menyelesaikan masalah. Ya. Ayo kapan dimulai lah? Aku udah gergetan nih. Kami harapkan. Jadi sederhananya gini ya. Jujur, mumpung aku masih baik ya. Mumpung aku masih baik nih. Yuk, kapan kita mulai? Insya Allah, aku udah ikrar, aku terjun nanti ke Purbalingga sama Kabupaten Subang ya. Yeah. Oke, aku all out nanti. Aku pernah main-main. Kemarin aku bilang, waktu aku diminta sama Pangdam Aceh, Jenderal Nobe ya bisa nggak bantu kami? Oke, 7 bulan aku nggak pulang. Serius? Sampai 2 kali musim panen jagung. Sampai kemarin aku panen, Pak Amran datang, Pak Maruli Kasat datang. Hasilnya 11 ton per hektar. Pupuknya cuma habis 290.000 perak per hektar. Makanya dari situ gua ditunjuk, besok nanam 1,5 juta hektar. Oh iya, gua terima. Paham? Aku orangnya gitu. Ya Bu ya? Siap. Ini dari tadi meneng aja Bu, ngerti apa gimana ini? Apa bingung? Dasar kalem Pak. Oh gitu. Purbalingga ya.
Jadi sederhananya gini, ini Pak Nop tadi aku udah dengar penyampaian dari Bapak tadi, katanya kan pengajuan sudah ya, coba diproses lebih cepat. Aku juga setuju ya. Kenapa? Waktu tidak berulang mundur ya Pak ya. Oke, terus aku takutnya konsep programku keburu jalan malah aku nggak punya waktu nanti. Oke. Ya, karena aku jujur aja sekali lagi ya, aku staf ahli di tiga kum ya, aku staf ahli di Mentan, staf ahli di Mabes TNI, staf ahli di Kepresidenan, kan pening juga aku takut bagi waktunya nanti susah itu kan ya. Mumpung sekarang masih longgar, belum ada, makanya salah aku Oktober mengundurkan diri KBL, udah capek sebetulnya ya. Coba deh kita buktikan, karena gini Pak, karena gini, ketika bukti ini sudah bisa kita terbuktikan di elit atas, tinggal gimana caranya gue ngerayu nih program serentak se-Indonesia, bukan cuma dipilih 3 kabupaten se-provinsi kan gitu ya kan. Aku ngerti, paham kok kenapa cuma 3 provinsi 3 kabupaten dulu, paham aku. Belum tentu jadi kok, belum tentu berhasil kan itu kan, aku paham, karena ini kan duitnya kan juga bukan duit kecil kan gitu kan. Makanya yuk, tanggung jawab ada di pundak Purbalingga. Satu lagi apa? Subang di Jawa Tengah maksudnya. Magelang Itu maksud juga Tasik. Bukan, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah itu Magelang, Banjarnegara sama Purbalingga. Oke. Ini kan pembuktian itu tanggung jawab provinsi ada di tangan jenengan loh, di 3 provinsi 3 kabupaten ini, ya kan? Kenapa? Berhasil di 3 kabupaten ini, seluruh kabupaten insya Allah dikucurkan juga, kan gitu. Makanya jangan main-main. Antum bisa jadi pahlawan buat kabupaten yang lain, karena ketika yang antum kerjain kemudian tidak berhasil, belum berhasil, bisa jadi program ini stuck. Insya Allah lah, kami staf ahli ini bisa ngebisikin, kalau perlu nanti diperpanjang programnya sampai tahun depan dan selanjutnya. Itu kan tugas kami di situ. Ya, tugasnya staf ahli kan ngasih masukan. Ini layak digawein, ini nggak layak, kan itu aja tuh. Emang presiden pinter? Enggak, yang pinter tuh yang dampingin kok. Bisa dipahami ya? Oke Pak, kita bantu juga ya, mudah-mudahan untuk Purbalingga secepatnya bisa direalisasikan. Tapi sekali lagi, tolong yuk kita profesional, kita jaga amanah ini, karena jenengan yang terpilih loh. Gak semua kabupaten se-Jawa Tengah dipilih. Oke, yuk buktiin. Kenapa? Nasib kabupaten yang lain tergantung berhasil nggak di Purbalingga, kan itu. Jelas lah. Oke, terima kasih Pak Maman, masih Pak Hafiz. Mungkin kita tidak ada lagi tanggung jawab ya, sudah jam 5, mungkin kita perlu istirahat. Nah, jelas ini bukan pertemuan yang pertama dengan Pak Maman Nurjaman, tapi ini adalah pertama, tapi bukan yang terakhir Pak ya. Nah, jelas nanti saya kita tunggu dari CPCL ya, itu menjadi tugas kami, PR kami yang segera kami akan realisasikan setelah kegiatan ini berakhir, karena kegiatan ini yang harus kita dulukan, karena tidak semua kabupaten yang tersosialisasi dengan kegiatan ini. Nah, setelah itu nanti setelah CPCL, nah tapi sebelum CPCL pun jika teman-teman dari kabupaten sudah memulainya tidak masalah, terutama untuk perkuatan kepada Pasdes dengan PPL. Kenapa? Karena di masing-masing payu ada dana TP, termasuk adalah dana TP yang terkait untuk pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Nah, dana itu sudah bisa kita manfaatkan segera sebelum harus menunggu dari CPCL ini, gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan itu yang lebih lanjut. Nah, mungkin kita akan cukup di sini saja. Penutupan kita insya Allah besok mungkin akan ditutup langsung oleh Pak Setdit ya, Dirjen kita di PSP. Nah, mungkin teman-teman jangan pulang dulu, dan besok pagi jam 8 kita sudah harus standby di sini lagi ya, karena besok kita akan melakukan post-test. Setelah proses mungkin akan ditutupkan dengan Pak Setdit. Ada beberapa arahan yang mungkin Pak Setdit akan sampaikan kepada kita semua. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
engkau kadar protein kasarnya PK-nya sedikit tingginya 4%. Kadar proteinnya. Aku sulap 12 jam jadi 41% PK. Awal itu. Serius, ini